pihak Kristen, kayak gini, saya nggak mau berdebat loh Pak. Saya mengharapkan pihak Kristen kalau janganlah membahas soal hadis jadi menganggap hadis itu adalah kitab sucinya umat Islam. Tidak loh. Gini, Ya, Pak. karena hadis itu pun ada yang mana yang benar. Pak Sarjono gini ya, saya ceritakan kronologisnya. Pak KC dan apologet-apologet yang lain, kami itu dari awal tidak pernah tertarik untuk bahas tentang hadis atau tentang Al-Quran atau tentang Allah SWT. Ya, mereka ini, saya tidak membela mereka, tetapi mereka ini hanya meresponi tentang kelakuan-kelakuan apologet-apologet Muslim, ustadz-ustadz yang ada di Muslim. Nah, ini siapa yang mengatur ini, Pak? Ya, kan ada lembaga MUI. Nah, tadi Bapak bilang seolah-olah saya harus pisahkan bahwa pengurus itu ada banyak. Saya tidak boleh istilahnya memahami bahwa itu semuanya adalah MUI. Ya, itu memang betul ya, karena memang di MUI itu ada beberapa bagian di sana. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa MUI itu adalah lembaga yang berwenang untuk mengurus umat ya. Jadi kalau misalnya ada apologet-apologet Muslim yang selama ini atau ustadz-ustadz seperti Yahya Waloni, Abdul Somad dan lain-lain ya, yang mereka menyerang kekristenan, tolong itu ditertibkan, dihentikan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang atas apa yang mereka lakukan. Jangan sampai nanti kalau apologet Kristen menanggapi, baru nanti ada suara dari pengurus MUI yang mengatakan bahwa gitu loh Pak, yang mengatakan bahwa Pak KC itu adalah menista, Pak KC itu adalah ini mereka kutuk gitu loh. Bahkan di situ di beberapa bagian kata-kata yang dimuat di detik.com itu Pak itu bersifat ancaman kalau polisi tidak segera menangkapnya. Itu kan desakan kepada polisi. Nah, polisi itu apakah diatur, apakah MUI enggak. Oke. Saya paham, Pak. Saya paham. Yang maksud saya begini, Pak. Kalau memang pihak kece, saya memang melihat kemarin, mendengar sendiri, mereka betul-betul merolokkan kami Pak, dengan melakukan hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihan hadis tersebut. Mungkin mereka menganggap itu hadis-hadis kan, tapi ketawa-ketawa kiki-kiki. Saya lihat kece mengasih tahu kawan-kawannya, udah tapi jangan terlewat batas. Oh kita harus terlewat batas. Bapak bisa melihat sendiri Pak, rekamannya masih ada loh Pak. Jadi maksud saya begini, kalau memang dari pihak situ yang memang kami merasa keberatan, tentu kami berhak, orang-orang kita Islam berhak untuk melaporkan. Begitu juga Bapak, apabila Yahya Waloni tidak Bapak senangi dengan yang itu, laporkan Pak. Ya, kita laporkan kepada mereka, bukan kami melaporkan. Dan MUI itu tidak ada kapasitas untuk menentukan masing-masing Pak. Ya, itu punya organisasi gitu loh Pak. Jadi silakan Bapak melakukan, pihak kita melaporkan. Karena kita sama-sama agama misi loh Pak. Bapak merasa benar, kami adalah domba-domba yang tersesat. Kami juga punya kewajiban untuk mengajak orang-orang kafir untuk kembali ke Islam. Karena pada dasarnya semua manusia itu adalah Islam. Jadi kita punya usaha bersama gitu loh Pak. Tetapi kalau memang ada kelewatan batas, kita punya negara hukum yang kita laporkan. Bapak jangan merasa, Bapak menyebut kosong. Lah banyak juga umat Islam di Papua itu yang digesek oleh orang-orang Papua yang Kristen itu bagaimana Pak? Kejahatan secara internasional di New Zealand, orang lagi sholat ditembakin itu bagaimana? Makanya kita harus membatasi Pak. Itu antara oknum dengan ajaran agama. Itu beda. Saya yakin ajaran Kristen itu bagus Pak. Benar juga ya. Ada kebaikan. Sama dengan Islam. Tapi jangan sampai kita menganggap sama gitu loh Pak. Antara pelaku orang dengan agamanya gitu loh. Nah si kece itu memang sudah keterlaluan saya lihat kemarin. Cuma saya nggak bisa masuk untuk menjelaskan. Gitu saja loh Pak. Baik saja kita. Ya. Oke, Ibu Sofiatul bisa ditanggapi, Ibu Sofiatul. Iya, saya mau menanggapi mungkin sebelum Pak Yosua Muhammad Yasin ya. Apa Bapak Yosua dulu Pak? Habis itu baru saya. Atau gimana Pak Yasin, Esther? Iya. Pak Yasin silakan. Saya udah dari tadi. Nanti habis itu baru saya. Ya, silakan Pak Yasin ditanggapi. Apa yang dikatakan Pak Kaca itu kan berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ya kan? Dia nggak mungkin mengada-ngada kalau memang itu semuanya benar. Nggak mungkin itu hal itu mengada-ngada. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, seringkali saya mendengar Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, si Habib Rizik Syihab, itu dalam menyampaikan ceramahnya itu sama sekali saya katakan dia bagaikan tukang obat. Jujur, lebih enak tukang obat yang didengar ada nasihatnya dibanding Habib Rizik, Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad. Ini saya bicara di live, silakan Anda koreksi itu ceramahnya si Yahya Waloni. Itu kan mengatakan katanya apalagi si Habib Rizik, bunuh penggal kepala pendeta-pendeta. Itu kan mengajarkan untuk sifat membunuh. Kenapa itu didiamkan gitu loh? Ceramahnya dia. Kenapa MUI diam?
seperti apa namanya Yahya Waloni, ya, mengkafir-kafirkan orang-orang Kristen, menganggap Alkitab Injil itu palsu. Ini kalau dipidanakan kena, tapi kami orang-orang Kristen diem, mengasihi, mengampuni, gitu loh. Ini baru Pak Aceh sedikit aja kalian udah kayak kebakaran jenggot, ya kan? Udah kayak kebakaran jenggot. Iya, kami itu sangat tidak akan gentar. Murtadin, silakan tidak akan gentar, saya bilang. Ya, silakan Anda laporan polisi, saya nggak akan takut, nggak akan gentar. Polisi tugasnya membela hak keadilan yang benar. Betul. Oke, gitu aja Pak dulu ya. Silakan Ya, Pak baik, Ibu. Ibu Sofiatul, silakan Ibu Sofiatul ditanggapi. Ya, baik. Saya mau menanggapi Pak Sarjono John. Ya, tadi mungkin Bapak belum dengar ya. Jadi kami setiap membuka live YouTube itu kami selalu memberikan link, Pak. Ya, kami selalu memberikan link dan kalau nggak penuh memang bisa masuk kecuali linknya penuh ya. Jadi kami open kepada Muslim. Mungkin penuh. Ya. Tapi kalau nggak penuh itu biasanya selalu gampang, Pak John. Ya, jadi Anda boleh menanggapi. Pak Yusuf ini gampang saya masuk. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua begini Pak Sarjono John. Tadi saya sudah mengatakan, selama saya menjadi Kristen Pak, kami itu tidak pernah membahas Quran dan Islam Pak. Agama kami itu tidak ada urusannya. Tetapi yang saya herankan, kenapa ustadz-ustadz kalian di dalam ceramah-ceramah di masjid, ya kemudian saya lihat di YouTube, selalu menyinggung orang Kristen. Itu selalu Pak. Itu saya dengar sendiri dengan kuping saya ini. Karena ternyata setelah 4 tahun ini saya mempelajari Islam, memang isi daripada Quran ini 90% adalah Alkitab yang dicuplik-cuplik kemudian ceritanya diubah. Ya. Nah, jadi kalau kami mau menggugat, kami akan menggugat ke Nabi Anda, Pak. Karena Nabi Anda lah yang membawakan berita yang dipelintir daripada Alkitab ini. Kemudian ketika kalian membuka Alkitab ternyata isinya nggak sama, ya nggak sama dengan apa yang kalian gambarkan, kalian bayangkan di dalam otak kalian itu, kalian mengatakan kitab kami palsu. Nah, tapi kami tugas orang Kristen apa, Pak? Karena itu sudah menjadi brainwash ya, yang dididik dari kecil di dalam otak para muslim ini. Kami maklum, Pak. Bahkan kami berdoa untuk Anda semua. Ya, kami berdoa, kami mengasihi bangsa ini karena itu kami nggak mau jadi bangsa ini seperti Afghanistan, Pak. Ya, yang mana rakyatnya lari karena syariat Islam akan ditegakkan di sana. Kami nggak mau, Pak. Karena ini ideologi yang sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi apa tugas kami, Pak? Kami berdoa, selain kami berdoa, kami memberikan apologetika. Artinya kami memberikan hak jawab. Makanya ketika saya mengatakan kalian boleh bertanya tentang Alkitab. Ya, saya open, Pak. Di Al Hayat Indonesia dan setiap kali saya masuk stream, kalian tanya Alkitab, saya nggak pernah nggak jawab. Tetapi berikan kami kesempatan juga untuk mempertanyakan hal yang sama. Ya, makanya ketika saya kemarin berdialog dengan teman-teman muslim, misalnya dari Geraham Mualaf, kemudian dengan Umi Dini dan sebagainya, mereka mengatakan begini, ketika saya membuktikan ya bahwa Alkitab itu benar, ya, di dalam perdebatan, ya, dan mereka nggak bisa membuktikan kesalahan kekeliruan Alkitab, akhirnya apa, Pak? Mereka mengatakan kamu nggak berhak mempertanyakan Quran kami karena kamu tidak mengimaninya. Tetapi kami berhak mempertanyakan Alkitabmu karena kami mengimaninya. Nah, ini logika yang aneh, Pak. Jadi, saya mengatakan, Pak, apa yang ada di YouTube sekarang ini baru sekitar mungkin 2 tahun terakhir ini ya, fenomena apologet dan perdebatan Muslim Kristen, dimulai dengan Christian Prince. Kami memberikan reaksi, Pak, atas Quran Anda. Kami memberikan reaksi atas Quran Anda yang mengatakan kami kafir, kami seburuk-buruknya makhluk, kami adalah binatang ternak, kami disamakan dengan anjing dan binatang, ya. Kemudian Anda, Pak, di dalam Al-Fatihah, 1 hari 17 kali, Anda mengutuki orang Kristen dan Yahudi di dalam doamu. Jadi kami, Pak, kami berhak memberikan jawaban. Ya, kami berhak memberikan jawaban dan kami berhak mempertanyakan balik apakah Quran Anda asli atau palsu. Ya, kita sama-sama buktikan. Ya, mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi Pak Sarjono, kami sebagai orang Kristen, Pak, kami nggak butuh Quran. Ya, makanya saya bertanya, saya tuh heran, kenapa ya orang Muslim ketika di masjid itu kok khotbahnya mengenai Isa, mengenai Musa, mengenai Ibrahim, terus mengatakan kami kafir, mengatakan kami menyembah 3 Tuhan. Kok kepo banget ngurusin agama orang lain? Itu tuh saya tuh pengen tahu gitu loh. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam Quran Anda? Apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh ustadz-ustadz Anda? Kok Anda tuh kepo dengan orang Kristen? Padahal kami orang Kristen nggak pernah dengar siapa itu Muhammad, ya, lahir di mana, bapaknya siapa, apa ajarannya, Quran itu seperti, kami nggak pernah dengar, Pak. Sampai fenomena YouTube ini dibuka, ketika kami mulai melihat, oh itu Quranmu tuh, itu hadismu, itu ajaranmu ternyata. Oh dari sini Muhammad mendapat wahyu. Oh begini caranya. Oh ternyata kalian tuh kitab yang diturunkan, yang mana itu nggak pernah ada di dalam teologi Yahudi maupun Kristen. Jadi Pak Sarjono, ya, kami sebagai apologet Kristen, apologet itu artinya pembelaan iman. Kami siap sedia setiap saat memberikan jawaban atas pertanggungjawaban atas iman kami, ya Pak. Dan kami punya jaringan murtadin di seluruh Indonesia, Pak. Itu jaringan kita besar sekali, ya. Dan Pak Sarjono, ya, kami hanya merespon apa yang Quran Bapak katakan tentang orang Kristen. Bahwa kami ini kafir, kami ini binatang ternak, kami ini sejahat-jahatnya makhluk, kami ini masuk neraka dan kalian mengutuki kami 17 kali sehari di dalam doa kalian.
Dan kami berhak memberikan jawaban itu, Pak. Terutama ketika gereja dibakar, kepala kami dipenggal. Dan kita mendengar sendiri ini, kalau nggak salah ya, mungkin dalam beberapa minggu 240 lebih misionaris Kristen di Afghanistan akan dibunuh. Ya, dan ini Pak, ideologi Islam ini Pak, ya kami mengasihi Muslim Pak. Ya, saya punya saudara Muslim Pak. Ya, saya punya teman-teman Muslim. Saya mengasihi mereka. Ya, saya menyebarkan kabar baik, bukan kabar buruk. Ya, saya tidak menaruh belati di leher mereka dan mengatakan kamu harus Kristen. Kalau kamu nggak percaya Yesus, gue bunuh lu. Enggak Pak, saya mengabarkan kabar baik bahwa ada jalan keselamatan. Ya, saya mengasihi Muslim, tetapi ajaran Islam saya tidak bisa terima Pak. Apa yang diajarkan di dalam Quran Bapak itu sudah menista agama kami Pak selama ratusan tahun, 1400 tahun ini. Dan kami berhak memberikan jawab dan kami mau meluruskan ini. Dan saya bersumpah Pak, ya, selama nafas saya masih ada, saya akan terus memberitakan kebenaran Injil sampai seluruh Indonesia dimenangkan, Pak. Dan seluruh Indonesia mendengarkan Injil berita keselamatan. Berapapun harga yang harus saya bayar. Apakah itu nyawa saya, apakah itu harta saya. Karena ketika saya terjun, Pak, di dunia apologet ini saya sudah siap dengan semua konsekuensinya. Ya, walaupun demikian saya bukan berarti terjun bebas atau tidak punya persiapan. Ya, saya belajar, Pak. Saya belajar agama Anda. Ya, makanya debater Muslim mengatakan saya seorang profesional. Kenapa? Karena saya belajar. Saya tidak terjun ke air tanpa saya bisa berenang lebih dulu. Ya, saya tidak akan mempertanyakan Quran dan hadis dan agama Bapak tanpa saya punya pengetahuan. Begitu Pak Sarjono. Jadi kami hanya merespon itu, ya. Dan biarlah MUI mendengarkan ini, ya. Dan saya video-video saya hanya merespon. Dan tadi Bapak mengatakan kalau kami membacakan hadis, Pak. Ya, banyak orang Muslim yang tidak punya. Kenapa? Harganya mahal, Pak. Kita beli hadis itu mahal, Pak. Harganya mahal sekali. Ya, Anda bisa tahu. Dan itu hadis ada 6 yang sahih yang Anda terima. Dan ketika kami membacakan hadis itu, Pak, banyak yang terbuka matanya. Karena Pak nggak pernah dibahas sama Ustadz Anda. Anda itu kalau ke masjid nggak pernah bawa Quran. Beda sama orang Kristen, Pak. Kami ke gereja kalau nggak bawa Alkitab, disuruh keluar sama pendeta saya. Ke gereja nggak bawa Alkitab, mau bawa apa kamu? Bawa Alkitab. Kita belajar firman, Pak, di gereja. Hal-hal apologet ini, Pak, saya tidak pernah mendapatkan dari pastor. Ya, saya mau menyaksikan sama Bapak ya, Pak. Gereja tidak pernah mengajarkan siapa itu Muhammad dan ajarannya, Pak. Pak Sarjono ya, saya menyatakannya. Saya belajar Islam, Pak, itu bukan dari gereja, Pak. Gereja tidak pernah singgung siapa itu Muhammad, Pak. Apa itu Quran dan ajarannya. Ya, saya belajar sendiri, Pak. Saya mencari tahu dari buku-buku Islam Anda, dari orang-orang bahasa Arab yang bahasa lidahnya Arab, Pak. Mereka tahu artinya apa. Mereka yang membukakan apa yang ada di dalam kitab-kitab Islam, Bapak. Ya, saya belajar, Pak. Saya kalau belajar bisa jam-jaman, 6 sampai 8 jam sehari. Saya hanya mempelajari kitab-kitab Anda. Saya nggak sembarangan ngomong, Pak. Ya, jadi Pak Sarjono, ya, harap Anda bijaksana dalam hal ini, ya, kita tetap satu bangsa, ya, apologet Kristen. Saya juga meminta kepada teman-teman, kita imbang, Pak Sarjono. Anda boleh kok memberikan hak jawab. Kan Media Channel juga semua, Pak Syarul, siapa lagi tuh yang sering masuk ke tempatnya Pak Yusuf atau Pak KC. Kami kasih kesempatan. Seperti misalnya saya di CI, itu tiap hari ada Pak Ustadz Sumarlin, ada Pak Tristan, ada Pak Munir, ada Pak siapa lagi. Masuk semua Pak Muslim-Muslim. Saya kasih hak jawab. Sudah cukup jelas. Ya, kita di sini untuk meluruskan. Kalau Ibu mengatakan Ibu profesional, tapi Ibu sudah membuat suatu. Saya tidak pernah mengatakan saya profesional, Pak. Orang Muslim yang mengatakan saya profesional. Saya nggak pernah mengatakan profesional, Pak. Saya hanya ibu rumah tangga yang belajar mengenai Islam. Sampai ke Afghanistan. Orang Muslim lah yang mengatakan saya profesional, Pak. Jangan Ibu sudah trauma dulu, sehingga menyebabkan fitnah. Pak Sarjono, Quran Bapak itu sudah menista agama Kristen, Pak. Jadi kalau kami menuntut, yang kami tuntut itu Nabi Anda. Nanti kita bisa debat ya, Pak. Atau sini saya bisa jawab sekarang. Boleh, silahkan. Bapak mau tanya tentang Alkitab atau saya bertanya tentang agama Bapak, silakan. Kita berhak untuk menyampaikan informasi tentang kebaikan-kebaikan agama kita. Ibu juga bapak-bapak yang di sini bisa berhak untuk menyampaikan kebaikan agama Bapak. Dan juga memang punya hak kalian untuk mengajak domba-domba yang tersesat untuk ikut ajaran Yesus, kan begitu kan? Nah, kami juga berhak untuk menyebarkan agama Islam karena agama misi, untuk menyampaikan kepada orang kafir ya. Ibu jangan kami nggak pernah mengatakan orang kafir itu babi, anjing, enggak, Bu. Oh iya Pak, Quran Bapak lah yang mengatakan seperti itu. Ya. Itu orang Yahudi yang menganggap orang Kristen. Tidak, Quran Bapak lah yang mengatakan seperti itu, ya. Jadi Bapak satu hari beral-fatihah 17 kali, ya, Bapak satu hari beral-fatihah 17 kali mengutuki orang Yahudi dan orang Kristen. Dan itu terbukti dari tafsir Bapak. Saya kalau ngomong nggak sembarangan, Pak. Saya kalau ngomong nggak pernah nggak pakai data. Jadi Bapak sudah terbukti menista kami, Pak. Sehari bahkan Anda 17 kali. Ya, itulah Anda nggak sadar ajaran agama Anda, Pak. Bukan, saya beri kesempatan saya meluruskan informasi. Terserah Ibu, Bapak terima atau tidak, ya. Kami tidak pernah mengutuk kalian. Tetapi dalam Al-Fatihah itu, kami berminta kepada Allah supaya kami terlindungi dari orang-orang yang mungkar, orang-orang yang sesat. Nah, siapa orang yang mungkar itu? Siapa orang yang mungkar yang ada di Al-Fatihah?
Ya itu orang-orang Yahudi. Nah, Ya sudah, berarti Bapak satu hari melafalkan Al-Fatihah, mengutuki orang Yahudi dan Kristen. Akui saja, Pak, itu agamamu, itu ajaranmu kok. Kok kamu malu? Ibu, kita ini negara Indonesia. Kalau 85% Islam, kalau agama Islam sudah 70%, Mbak, dan kita akan masuk ke 50%. Islam sudah 30%, Kristen sudah 30% ya, Pak. Ada di sini. Dari dulu ibu tidak ada di tetangga-tetangga kami. Kalau agama Islam jahat, kami toleransi. Jangan ajarkan Islam dengan toleransi. Islam sudah cukup toleransi. Dari zaman dulu Muslim tidak pernah tahu bahasa Arab, Pak. Ya, paham radikal itu baru mulai masuk ketika Pak Soeharto sudah mulai turun pada waktu itu. Ya, pada waktu zaman Pak Soeharto nggak ada, Pak, yang namanya paham radikal, tembak mati sama dia. Ya. Jadi paham radikal yang sekarang Bapak lihat tuh ya di buku-buku SD, Pak. Bapak tahu ya di buku-buku SD. Bayangin buku kurikulum SD mengatakan Alkitab palsu. Itu dimasukkan di dalam kurikulum SD Bapak. Ya, kemudian ya dimasukkan di doktrin nih di anak-anak kecil ya bahwa Kristen itu kafir, ya anjing babi boleh dibunuh, ya. Kemudian hormat kepada bendera rasa kebangsaan sudah luntur, ya. Anak-anak itu tidak mau lagi menghormati bendera bangsa kita, mau dibawa kemana generasi kita ini, Pak? Ya. Nah, Ibu, itu adalah paham Bapak. 85% Ibu. Ya, Islam itu kalau jahat Ibu, itu tidak ada. Ini kan Indonesia akan jadi negara Islam, Ibu. Tapi kami tidak mau. Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia, Pak. Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia. Dan itulah negara Islam Indonesia, Pak. Penuh dengan koruptor. Karena ajaran Bapak mengatakan, sekalipun kamu mencuri, kamu tidaklah mencuri kalau kamu beriman. Sekalipun kamu berzina, kamu tidaklah berzina kalau kamu beriman. Dan Ustadz Bapak mengatakan, sekalipun koruptor asal Islam tapi masuk surga. Makanya koruptor merajalela di Indonesia, Pak. Karena ajaranmu mengatakan, sekalipun mencuri, tidaklah dia mencuri kalau dia beriman. Sarang koruptor adalah di Indonesia, Pak. Sarang koruptor ada di Indonesia, Pak. Ibu kalau mau berdebat, boleh berdebat dengan saya. Ya, kita ambil waktu. Silakan. Loh, saya layani sekarang kan? Saya melayani Bapak nggak? Kita jangan. Kenapa saya nggak boleh bicara? Yang lain. Ibu dari sudah puluhan tahun kami berdiam, Pak. Sudah puluhan tahun kami gereja ditekan. Sudah puluhan tahun, Pak, kalau kami ibadah itu toa dicondongin ke rumah ibadah kami, Pak. Sudah puluhan tahun kami berdiam, Pak, gereja dibakar. Puluhan tahun, Pak, ya, orang-orang Kristen dibantai, kami sudah diam. Tidak ada Kristen di negara ini, ya. Masalahnya bukan Anda, Pak, tetapi ajaran Anda, Pak. Ajaran Anda lah yang keliru, Pak. Ajaran Anda lah yang sesat, Pak. Ya. Islam itu sangat menghormati Yesus. Ibu tahu nggak? Yesus itu nabi kami, sangat kami hormati. Tidak menghormati itu, Pak. Kami tidak menghormati Yesus. Menghormati, tapi kami tidak mau tidur dengan ibunya. Itu adalah bukan Tuhan. Ibu baca Al-Quran penuh penghujatan terhadap kekristenan, Pak. Anda tidak menghormati Yesus. Anda menghujat Tuhan Yesus manakala menyebut Tuhan Yesus tidak disalib. Tuhan Yesus adalah manusia biasa. Itu penghujatan, Pak. Itu penghujatan. Jangan Anda katakan memuliakan Tuhan Yesus. Tidak, kebenaran kekristenan itu berdiri lebih dulu, menegaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan yang jadi manusia. Tetapi Anda mengatakan dia adalah manusia biasa. Itu adalah penghujatan, Pak. Itu penghujatan, Pak. Di mana penghujatan? Ayat kamu mengatakan itu. Ketika satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah dan aku Yesus adalah utusannya. Begitu kata Yohanes 17 ayat 3. Kamu campur itu. Yesus itu disalib, Pak, tapi Anda mengatakan tidak disalib. Itu penghujatan, Pak. Betul. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah ajaran Islam adalah penistaan terbesar. Coba Pak Yusuf, tolong ditenangkan Pak Yusuf. Saya ingin melihat baik-baik untuk kalian masuk ke yang tidak substansi. Dengar ya Pak Sarjono John, kami hanya merespon apa yang ada di dalam Quran Bapak. Jadi kalau Bapak mau meminta apologet Kristen Indonesia berhenti bersuara, Bapak stop di dalam masjid membahas kekristenan. Bapak stop membahas kekristenan. Selama Bapak masih membahas Isa tidak disalib, Bapak masih membahas Alkitab palsu, Pak. Saya bersumpah, Pak. Saya akan bahas Quran Bapak. Selama Bapak tidak berhenti membahas Alkitab kami, Pak, dan Bapak tidak berhenti membahas Isa, Pak, ya, Bapak menyebarkan kepalsuan dengan menyatakan Isa diserupakan, selama Bapak tidak berhenti mengatakan itu, maka kami juga tidak akan berhenti menjawab Bapak.